Halo bro, jumpa lagi bersama gua Mat, orang yang nekat punya badan bagus, hanya modal konsisten dan berlatih keras. Oke bro, hari ini ada kabar gembira yang ingin gua sampaikan kepada kalian bro. Hari ini gua seneng banget bro, karena hari ini channel gua udah dimonetisasi bro. Dan ini adalah awal yang baik buat gua, langkah awal untuk menjadi seorang YouTuber. Gue seneng banget bro, karena atas perjuangan gue selama 7 bulan ini bro. Gue setiap hari rajin upload video, setiap hari gue upload konten buat kalian. Gue harus nyempetin waktu di sela-sela kesibukan gue untuk ngedit video, untuk buat video. Kadang gue juga harus ngedit sambil bekerja bro. Dan itu semua karena kalian bro, karena tanpa kalian gue gak akan sesemangat ini buat kontennya bro. Jadi gua ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang udah selalu bantu support gua dengan menonton video gua, dengan like, dengan komen di video-video gua. Karena tanpa kalian, gua nggak akan dimonetisasi bro. Karena gua nggak akan mungkin sesemangat ini buat konten setiap hari untuk kalian. Dan karena gua tuh emang niat banget bro. Gua niat banget pengen jadi YouTuber gitu bro. Karena sampai gua tua, gua nggak mau bekerja di proyek atau jadi kuli bro. Kuli pabrik itu karena habitatnya itu keras banget bro. Karena pekerjaannya itu panas, berbahaya, di atas ketinggian gitu. Gua gak mau bekerja seperti itu sampai gua tua gitu. Makanya gua buat channel YouTube ini gitu. Dan alhamdulillah gua udah dimonetisasi bro. Dan langkah gua selanjutnya adalah mengumpulkan 10 dolar pertama bro. Untuk memenuhi syarat-syarat selanjutnya untuk menghasilkan, untuk langkah menghasilkan penghasilan bro. Jadi nanti gaji pertama gua bakal giveaway-in ke kalian untuk 3 orang pemenang gitu bro. Jadi lo bantu gua untuk dapatkan 10 dolar pertama bro. Jadi kalian tonton video ini sampai habis ya bro, agar gue cepat mendapatkan 10 dolar pertama. Lo berikan komen, lo berikan like, kalau perlu di share gitu. Siapa tahu ini bisa jadi referensi buat kalian, bisa jadi motivasi buat kalian gitu. Bahwa bentuk otot itu nggak perlu di gym bro. Kalau bisa dilakukan di rumah, kenapa tidak gitu. Oke, pada video kali ini gue bakal latihan chest, shoulder, dan tricep di rumah. Meskipun ini latihan di rumah, kalian juga bisa menerapkannya saat latihan di gym. Karena alatnya itu juga hampir mirip bro di tempat gym. Karena gue juga punya bench press, juga punya dumbbell. Ya bisa lah, intinya meskipun ini latihan di rumah, kalian juga bisa menerapkannya saat latihan di gym. Dan nanti di akhir video gue bakal kasih tahu cara buat band pressnya bro. Nah, jadi gue kasih tahu cara buat bangkunya dan cara buat raknya. Gue nggak bisa ya bro nyertain sama videonya karena itu gue buatnya malam bro. Dan karena kalau pagi itu gue sibuk bro. Jadi gue buat malam dan gue buatnya itu juga nggak selesai dalam waktu semalam bro. Gue nyicil sampai 3 sampai 4 hari dan malam itu nggak mungkin gue buat video gitu loh. Nanti gue bakal kasih tahu ukurannya, cara buatnya, meskipun gue cuma bisa jelasin dan gue bakal videoin alat-alatnya. Gue yakin kalian tetap bakal bisa buat sendiri gitu karena gue kasih penjelasan lengkap nanti. Jadi jika kalian punya alat-alat seperti punya gua ini bro, kalian nggak bisa latihan di gym, kalian bisa latihan di rumah. Karena bentuk badan itu nggak harus ke gym bro. Kalau bisa dilakukan di rumah, kenapa tidak gitu loh. Dan gue buat alat-alat ini juga nggak mengeluarkan uang sedikit pun gitu loh. Karena gua memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah gua gitu. Enaknya latihan di rumah itu bisa kapan aja bro. Dan kalau latihan di gym itu lo harus gantian alat. Mungkin lo kurang fokus karena tempatnya rame. Kalau di rumah lo nggak perlu gantian alat, lo bisa lebih fokus karena di rumah lo sendiri dan lo bisa lakukan kapanpun gitu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung gas saja ke latihannya bro. Oke, sebelum gua latihan, terutama upper body, biasanya gua tuh lakukan pemanasan pada rotator cuff gua bro. Karena latihan upper body, chest, shoulder, back itu banyak melibatkan bahu. Jadi gua lakukan pemanasan pada rotator cuff gua. Gua lakukan gerakan ini 15 repetisi, segini 15 repetisi. Terus kemudian gerakan ini 15 repetisi juga bro.
Tujuan gua melakukan pemanasan pada rotator cuff gua itu agar persendian gua pada bahu dan otot gua pada bahu ini lebih fleksibel, bro, untuk meminimalisir cedera dan lebih fleksibel gitu rotator cuff gua gitu. Gua biasanya lakukan pemanasan rotator cuff gua itu sebanyak 2 set, bro. Setelah melakukan pemanasan pada rotator cuff, gua langsung warm up lagi dengan beban yang ringan, bro, dan dengan intensitas yang rendah, nggak sampai failure. Gua bakal lakukan di 10 repetisi aja, bro. Gua lakukan warm up ini dengan 1 set aja. Jadi barbelnya ini, bro, bukan kan nggak sama dengan barbel yang ada di tempat gym gitu. Kalau di tempat gym memang udah dibuat seimbang gitu, mau dipakein flat 20 kilo, 15 kilo, itu udah seimbang, bro, meskipun lo pasang satu-satu gitu. Karena kalau barbel gua ini harus gua geser ke kanan, ke kiri dulu gitu, biar seimbang gini. Nah, ini kan gua geser ke sini dulu. Nah, setelah itu gua baru ketengahin lagi. Dan setelah gue lakukan warm up tadi dengan beban yang ringan, dengan intensitas rendah, gue langsung ambil ke working set, bro. Dan ini set yang pertama. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan saat sebelum kalian melakukan bench press. Jadi setelah kalian tiduran begini, kalian pertama busukkan dada, angkat lower back lo ke atas gini, sampai ada rongga di bawahnya begini, bro. Kasih rongga di bawahnya gini. Terus sekapula ini punggung bagian atas, ini lo kunci gini, bro, kunci. Nah, kemudian kaki lo pinjak gini, bro. Dorong ke belakang, pinjak gini, agar lebih stabil. Dan kunci core-nya, bro, agar lo bisa melakukan gerakannya dengan lebih stabil, agar lo juga bisa lebih kuat, bro. Kunci core-nya dan atur nafasnya. Kemudian baru lo ambil bebannya, bro. Oke, ini set yang pertama ya, bro. Nah, jadi gua bakal lakukan incline bench press ini sebanyak 3 set, bro, dan 2 setnya itu gua sisain 2 reps hampir failure. Jadi rear-nya itu 2, dan di set yang ketiga gua nanti bakal lakukan sampai failure, sampai bener-bener gua gak mampu gitu. Kenapa sih harus gerakan incline dulu? Incline bench press adalah gerakan terberat saat latihan otot dada, bro. Kenapa? Karena sudut bench semakin tinggi itu akan semakin berat gitu. Jadi incline bench press ini harus lo lakukan di awal karena tenaga lo masih utuh gitu, agar lo bisa melakukan gerakan ini dengan lebih maksimal, agar lo bisa lakukan dengan beban yang lebih berat dengan lebih maksimal karena tenaga lo masih utuh di sesi awal gitu. Karena yang bikin chest tebal itu upper chest, bro. Jadi incline bench press itu untuk melatih dada bagian atas, untuk upper chest-nya. Jadi jika lo ingin dada yang tebel itu harus tebelin upper chest-nya, bro. Jadi nanti yang bagian bawah akan mengikuti gitu. Nanti gua di latihan dada ini gua bakal lakukan 3 variasi gerakan saja. Oke, gue istirahat 1 menit dulu sebelum lanjut di set yang kedua ya, bro. Oke, lanjut, ini set yang kedua ya, bro. Seperti yang gua bilang di awal tadi, jadi saat posisinya itu harus lo atur sebelum melakukan bench press gitu. Jadi setelah lo tiduran gini,
lo busungkan dada lo, kasih ruang di bawah lower back lo dengan seperti ini. Lower back lo ada di posisi netral bro, untuk menghindari cedera pada lower back dan agar lo lebih stabil, lebih kuat gitu. Dan kunci core-nya dan atur nafasnya bro. Dan kemudian kaki lo pijakan begini bro, buat agar lebih stabil, buat membantu mendorong gitu. Oke, ini set yang kedua bro. Dan jangan lupa skapulanya itu dirapatkan bro, gini, dirapatkan gini. Oke, baru ambil bebannya. Oke bro, gue istirahat 1 menit dulu sebelum lanjut di set yang ketiga, di set terakhir. Dan gue bakal lakukan di set yang ketiga ini sampai failure. Jadi gue lakukan gerakan ini 3 set, 10 sampai 12 repetisi bro. Dan set yang ketiga itu gua lakukan sebanyak-banyaknya sampai failure, sampai mampu gue gitu. Entah dapat 12 atau lebih gitu. Pokoknya di set yang ketiga itu gue lakukan sampai failure. Oke, lanjut set yang ketiga bro. Ini gue bakal lakukan sampai failure, sampai gue bener-bener gak mampu lah. Entah dapat di atas 12 atau di bawahnya, pokoknya gue lakukan sampai failure di set yang ketiga. Oke. Dan ini ada tips lagi bro, saat melakukan bench press. Jadi lebih aman itu tangannya kalau gini bro. Gini lebih aman bro, untuk menghindari meleset. Karena gue juga pernah meleset dulu bro. Kalau lo lakukan jempol lo di belakang gini, ini bisa meleset bro. Lebih aman kayak gini. Nggak ada bedanya bro. Lo mau gini, itu tetap sama aja untuk melatih chest bro. Kalau gini lebih aman, oke? Dan saat melakukan bench press itu tangan lo, siku lo agak ke dalam gini bro, bukan lebar keluar begini, tapi agak ke dalam gini, oke? Oke, lanjut set yang ketiga ya bro. Jangan lupa atur posisinya bro, seperti yang gue bilang di awal tadi. Iya, iya, iya. Oke, selesai bro di set yang ketiga. Sebelum lanjut di variasi yang kedua, gua istirahat lagi bro, 1 menit dulu bro. Oh iya bro, satu lagi, untuk saat melakukan gerakan incline bench press, sudut yang gua rekomen itu di 30 sampai 45 derajat bro. Di atas itu akan lebih banyak terkena di shoulder bro, daripada di chest gitu. Jadi saat lakukan incline bench press, gue saranin di sudut 30 sampai 45 derajat. Biar lebih fokus ke dada bagian atas sini bro, oke? Oke, setelah istirahat 1 menit, gue lanjut di variasi gerakan yang kedua ya bro. Di gerakan yang kedua ini gue lakukan gerakan dips untuk melatih dada lower chest bro, lower chest ini, dan untuk dada keseluruhan lah gerakan ini. Dan buat lo yang belum bisa dips, lo juga bisa mengganti gerakan ini dengan gerakan cable crossover up to down bro. Jadi buat lo yang belum bisa dips, lo bisa mengganti gerakan ini dengan cable crossover up to down. Oke, ini set yang pertama ya bro.
Selain melatih otot dada, gerakan dips ini juga melatih otot tricep, bro. Oke, sekarang kita lanjut set yang kedua ya, bro. Jadi gue lakukan gerakan ini 10-12 repetisi, sebanyak 3 set juga, dan set terakhir bakal gue lakukan sampai failure. Oke, lanjut set yang kedua, bro. Sebenarnya bro, latihan otot dada itu nggak perlu banyak variasi gerakan bro. Sebenarnya latihan otot dada itu cuma butuh dua jenis gerakan, yaitu push dan fly bro. Sebenarnya dengan melakukan incline bench press dengan deck chest fly ataupun cable crossover up to down itu sebenarnya udah cukup melatih seluruh bagian otot dada lo bro. Sebenarnya latihan otot dada itu cuma butuh dua jenis variasi gerakan, push dan fly. Oke, lanjut set yang ketiga ya bro. Ini gue bakal lakukan sampai failure. Entah dapat di bawah 12 ataupun di atas 12, pokoknya gue push sampai failure di set yang ketiga. Oke. Dan lo lihat di 10 repetisi gue udah failure bro. Makanya gue bilang gue kalau latihan itu dengan beban yang pas itu 10-12 repetisi dan set terakhir itu sampai failure. Biasanya gue lakukan 3 set. 3-4 set bro. Kalau beban berat itu 6-8 bro menurut gue. Kalau beban yang pas itu 10-12 repetisi. Dan di atas 15 menurut gue itu udah beban yang ringan. Tapi terkadang kita juga butuh semua beban bro. Beban ringan, beban sedang, beban pas, beban berat gitu. Contohnya saat kita latihan otot bahu belakang gitu. Kita nggak bisa berpakai beban yang berat kalau bahu belakang. Oke, gua istirahat 1 menit dulu sebelum lanjut di variasi gerakan yang ketiga. Oke, setelah istirahat 1 menit, gue lanjut variasi gerakan yang ketiga ya bro. Dan ini gerakan yang terakhir. Gue lakukan gerakan flat dumbbell chest fly. Gue lakukan gerakan ini 12-15 repetisi sebanyak 3 set dan set terakhir sampai failure juga. Oke, ini set yang pertama ya bro. Oke, ini ada tips saat melakukan gerakan dumbbell fly bro. Jadi seperti biasa,
atur posisi badan lo yang gua bilang di awal tadi, busukkan dada dan kasih ruang di bawah lower back dan rapatkan skapula. Jadi setelah beban lo angkat gini, lo turunin bro. Tapi siku lo sedikit menekuk saat turun. Bukan lurus gini, tapi sedikit menekuk gini. Nah, saat ke atas itu gini bro. Nah, tangan lurus. Saat ke atas tangan lurus. Jangan sampai rapat gini bro. Tangan lurus kasih sedikit celah. Sep. Bukan gini ya bro. Bukan, tapi gini. Set. Rasakan kontraksinya. Set. Kalau perlu berhenti beberapa detik, 1 sampai 2 detik. Set. 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 Nah, gitu bro. Oke, lanjut set yang kedua ya bro. Ush. Ush. Oke. Oke bro, dan ini set yang terakhir ya bro, set yang ketiga. Gua bakal lakukan sampai failure. Ya. Oke, sebelum lanjut di sesi latihan shoulder, gua istirahat dulu 1 menit bro, untuk memulihkan tenaga lagi. Oke, lanjut sesi latihan shoulder ya bro, dan gerakan yang pertama itu gua lakukan gerakan double shoulder press. Jadi gua menggunakan dumbbell bro, dan nanti bakal gua superset dengan gerakan dumbbell front raises. Gua lakukan gerakan ini 10 sampai 12 repetisi juga, dan sebanyak 3 set, dan set yang ketiga itu sampai failure. Oke, lanjut set yang pertama ya bro ini. Jadi gue melakukannya dengan dumbbellnya agak miring gini bro, bukan lurus seperti ini. Jadi miring gini. Langsung gue superset dengan front raises ya bro.
Oke, lanjut set yang kedua ya bro. Oke, ini set yang ketiga ya bro, set yang terakhir. Gua bakal lakukan sebanyak yang gue bisa, pokoknya sampai failure bro. Entah dapat di bawah 10 atau di atas 10, pokoknya gue lakukan sampai failure bro, sedapatnya pokoknya. Oke, lanjut set yang ketiga, yang terakhir. Hup. Oke, langsung gue superset dengan front rises sampai failure juga ini. Oke, jadi latihan dengan superset itu memiliki banyak kelebihan bro. Salah satunya itu lebih hemat waktu dan menambah intensitas latihan gitu. Jadi saat gue shoulder press maupun kadang juga pakai mesin, pakai Smith mesin gitu, biasanya gue superset dengan dumbbell front raises ataupun dengan menggunakan plate gitu bro, plate front raises gini. Oke, gue istirahat dulu sebelum lanjut variasi gerakan yang kedua. Oke. Lanjut variasi gerakan yang kedua. Di gerakan yang kedua ini gue lakukan gerakan dumbbell lateral raises bro. Gue lakukan gerakan ini 3 set, 12 sampai 15 repetisi, dan set terakhir itu gue lakukan sampai failure juga. Oke, ini set yang pertama ya bro. Gue lakukan sambil duduk gini bro, karena menurut gue tensionnya itu lebih dapat dan lebih stabil bro. Daripada dengan berdiri seperti ini bro, ini akan lebih banyak momentum bro. Tapi dengan lo duduk seperti ini, momentum akan berkurang bro. Dan tensinya itu juga akan lebih tinggi dengan duduk seperti ini. Dan lebih stabil juga karena lo sambil duduk gitu. Lanjut di set yang kedua untuk variasi gerakan yang kedua, double front raises. Pokoknya gue tuh kalau latihan bro, gue lakukan 3-4 set, dan sebelum
Di set yang terakhir itu gue lakukan sampai failure. Di set yang 1-2 ataupun 1-3 itu gue sisain 1-2 rep sebelum failure gitu. Rear-nya itu sampai 1-2. Jadi rear-nya itu 1-2 reps bro. Dan set terakhir itu gue lakukan sampai failure. Sebanyak-banyaknya semampu gue gitu. Oke, ini set yang kedua ya bro. Jadi gue ini pakai dumbbell 8 kilo bro. Sebenarnya kalau cuma kuat-kuatan gue juga bisa kuat sampai 12 kilo, 14 kilo bro. Bahkan gue pernah lateral raises pakai dumbbell 20 kilo kalau cuma kuat-kuatan doang gitu. Tapi kalau untuk tensinya, untuk beban yang pas, yang menurut gue pas dengan diri gue itu pakai 8 kilo ataupun 10 kilo gue bro. Oke, jadi lateral raises itu jangan pakai beban yang terlalu berat, nggak bakal kena di bagian bahu samping kalian gitu. Karena otot bahu itu otot besar yang memiliki 3 bagian bro, bahu depan, bahu tengah, dan bahu belakang. Jadi untuk memfokuskan salah satu otot tertentu, contohnya lateral raises ini untuk bahu bagian samping, kalian nggak bisa menggunakan beban yang terlalu berat gitu. Oke, setelah istirahat 1 menit, gua lanjut di set yang ketiga ya bro. Ini set yang terakhir dan bakal gua lakukan sampai failure, sampai sedapatnya, sampai sebanyak-banyaknya, sebanyak yang gua bisa. Pokoknya sampai failure bro di set yang ketiga ini. Oke. Oh, fuck. Oke, setelah variasi gerakan yang kedua selesai, gua istirahat dulu 1 menit bro. Jadi istirahat antar set, antar variasi itu gua istirahat 45 detik sampai 1 menit bro. Oke, setelah gua istirahat 1 menit, gua nanti bakal lanjut di variasi gerakan yang ketiga, gerakan yang terakhir bro. Jadi gerakan yang terakhir gua bakal latih bahu bagian belakang bro. Bahu badan. Gua bakal latih bahu bagian belakang. Dan nanti gua bakal lakukan gerakan finishing untuk latihan trapesius. Jadi gua latihan trapesius itu 2 kali seminggu bro. Saat latihan back dan saat latihan shoulder. Oke, lanjut gerakan yang ketiga bro, gerakan yang terakhir. Gua bakal latih bahu belakang dengan gerakan dumbbell rear delt fly. Kalian juga bisa mengganti gerakan ini dengan gerakan pec deck rear delt fly saat latihan di gym bro, ataupun dengan fast pull kalau latihan di gym untuk latih bahu bagian belakang kalian. Jadi buat kalian yang kurang merasakan bahu bagian belakang kalian dengan gerakan dumbbell rear delt fly, kalian bisa mengganti gerakan ini dengan gerakan pec deck rear delt fly ataupun fast pull. Oke. Jadi gue lakukan gerakan dumbbell rear delt fly ini 12 sampai 15 repetisi sebanyak 3 set dan set terakhir sampai failure juga. Seperti yang gue bilang di awal tadi, otot bahu itu otot besar yang memiliki 3 bagian otot kecil bro, yaitu bahu depan, bahu samping atau bahu tengah, dan bahu belakang. Jadi jika kalian ingin memfokuskan salah satu ototnya, kalian
Nggak bisa menggunakan beban yang terlalu berat. Contohnya di bahu belakang ini, apalagi paling susah dirasakan. Jadi pakai beban yang pas, bro. Jangan terlalu ringan juga, pokoknya beban yang pas. Jangan terlalu berat, karena kalau terlalu berat, kalian bisa cedera, dan otot yang kalian latih juga nggak bakal kena di bahu belakang ini. Soalnya agak susah, bro, bahu belakang ini dirasakan gitu. Dan kalian yang pengen bau bulat, jika kalian berpikir dengan hanya spam lateral raise akan membuat bau lo bulat, lo salah. Kunci bau bulat itu ada di bahu belakang, bro. Kalau lo ingin bau bulat 3D, bau yang lebih bulat dan 3D, kalian harus latih bahu bagian belakang kalian. Oke? Oke, lanjut set yang kedua ya, bro. Gua ini gunakan dumbbell 6 kilo, bro. Ini 6 kilo. Tadi yang buat lateral resist tadi itu 8 kilo. Oke, lanjut set yang kedua. Gerakan rowing dan fly itu hampir mirip, bro ya. Memang kelihatannya itu terlihat mirip rowing sama fly. Jadi itu ada bedanya, bro. Kalau rowing itu menarik dari bawah ke atas, itu rowing. Tapi kalau fly itu seperti dilempar ke samping, bro. Dilempar gini. Fly, dilempar, bro. Bukan ditarik gini, tapi dilempar gini, bro. Dilempar ke samping. Oke, bro. Lanjut set yang ketiga ya, bro. Set terakhir gue bakal lakukan sampai failure. Dan setelah ini gue bakal lakukan gerakan finishing untuk latih otot trapesius. Oke, bro, sekarang bagian finishingnya untuk latihan trapesius. Gua bakal lakukan gerakan ini 10 sampai 12 repetisi sebanyak 3 set dan set terakhir sampai failure juga. Dan ini ada tips saat melakukan gerakan stroke atau untuk melatih trapesius, bro. Kalian bisa menggunakan dumbbell atau bisa menggunakan dengan barbell juga. Jadi setelah kalian ambil beban, setelah kalian ambil beban, ini badan lurus kan, terus sedikit condongkan ke depan, busungkan bahu dan tarik ke belakang, agak condong gini, bro. Nah, terus tangan ini diem aja, bro, tangannya lurus, yang narik itu pakai bahu, jadi gini. Ini tangan ini cuma buat pegangan doang, bro, yang narik itu bahunya. Oke, lanjut set yang kedua ya, bro. Seperti yang gua bilang di awal tadi, condongkan badan ke depan, dorong lower back lo ke depan, dan tarik ke belakang sedikit gini, bro. Dan yang narik itu bahunya, bukan tangannya. Tangannya diem, cuma buat pegangan doang. Oke, lanjut set yang ketiga, bro. Ini gue bakal lakukan sampai failure.
Ya, iya. Oke bro, sesi latihan chest dan shoulder sudah selesai. Sekarang tinggal sesi latihan tricep. Saat latihan chest dan shoulder, gua latih tricep itu hanya dengan 2 sampai 3 variasi gerakan saja, bro. Tapi saat gua latihan bicep, tricep dan forearm, gua bisa pakai 3 sampai 4 variasi gerakan buat latihan tricep gua. Jadi jadwal latihan gua itu latihan tricep 2 kali seminggu, bro. Bicep sama tricep itu 2 kali seminggu. Dan otot besar itu gua cuma latih 1 kali dalam seminggu. Karena otot besar itu banyak gerakan compound dan dampaknya ke tubuh itu besar, jadi gua latih 1 kali seminggu karena recovery-nya lebih lama. Dan otot kecil itu banyak gerakan isolasinya, bro. Dampak ke tubuh itu tidak terlalu besar dan recovery-nya juga lebih cepat. Oke, gua istirahat 1 menit dulu, bro, sebelum lanjut ke sesi latihan tricepnya. Lanjut bagian latihan tricep, bro. Jadi gua bakal pakai 2 variasi gerakan saja, bro, yaitu dengan single dumbbell overhead tricep extension dan weighted chair dips. Buat kalian yang pengen tahu latihan tricep gua lebih lengkap, kalian bisa cek di video gua yang lainnya, bro, di latihan tricep gua. Oke, gua lakukan gerakan single dumbbell overhead tricep extension ini sebanyak 10 sampai 12 repetisi, sebanyak 3 set, dan set terakhir sampai failure. Kalian juga bisa melakukan gerakan single dumbbell overhead tricep extension ini dengan beban yang lebih berat seperti ini, atau dengan single dumbbell dengan beban yang lebih ringan seperti ini, bro. Oke, ini set yang pertama ya, bro. Ini gua pakai dumbbell 18 kilo. Sesuaikan saja beban kalian. Oke, lanjut di set yang kedua ya, bro. Oke, setelah istirahat 1 menit, gua lanjut set yang terakhir, yaitu set yang ketiga ya, bro. Gua bakal lakukan sampai failure. Iya. Jadi saat melakukan gerakan single dumbbell overhead tricep extension itu gini, bro. Tangan lo jangan lebar gini, tapi gini, masuk ke dalam gini. Nah, jaga posisinya agar tetap jaga posisinya agar tetap di dalam. Bukan gini ya, bro, tapi gini. Oke, nah buat kalian yang belum bisa pakai beban tambahan saat gerakan chair dips, kalian bisa melakukannya dengan beban tubuh kalian, bro. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan gerakan dips. Jadi gini, bro. Setelah kalian taruh tangan kalian di bangku, kalian maju 2 langkah ke depan. 1, 2. Nah, setelah itu posisi sikunya itu jangan sampai keluar gini, bro, tapi jaga agar tetap di dalam. Jadi gini. Set. Dan
Itu apa, dengkul kalian itu sedikit sedikit ditekuk ya bro. Gua bakal lakukan gerakan ini 10 sampai 12 repetisi juga, dan sebanyak 3 set. Set terakhir itu gua bakal lakukan failure. Taruh tangan lo di bangku, 2 langkah maju ke depan, sedikit tekuk dengkul kalian, lalu jaga posisi siku kalian agar tetap di dalam, bukan keluar gini tapi di dalam gini. Oke. Oke, lanjut di set yang kedua ya bro, setelah gua istirahat 45 detik sampai 1 menit. Jadi gua latih tricep ini saat latihan chest shoulder cuma pakai 2 sampai 3 variasi gerakan saja. Karena saat gua dips tadi itu juga latihan tricep bro, gitu. Oke, lanjut set yang kedua bro. Oke, ini set yang ketiga, set yang terakhir bro. Gua bakal lakukan sampai failure. Iya, ya, 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 fuck man. Oke bro, latihan chest, shoulder, dan tricep gua udah selesai bro. Jadi itu latihan chest, shoulder, dan tricep gua di rumah. Meskipun itu latihan di rumah, kalian juga bisa menerapkannya saat latihan di gym karena alatnya juga mirip di tempat gym gitu bro. Dan gerakan-gerakannya juga hampir mirip di tempat gym. Oke, gua mandi dulu, gue ganti baju dulu. Setelah itu gua bakal sepil alat-alat gua ini dan bakal gua jelasin gimana cara buatnya. Nanti gua kasih lengkap penjelasannya, gimana cara buatnya, alat-alatnya, ukurannya, gua nanti bakal kasih tahu ke kalian. Oke? Oke, untuk yang pertama gue bakal sepil cara buat rak untuk bench press ataupun rak untuk squat ini ya bro. Yang pertama itu gua mulai dari kaki-kakinya bro. Gua mulai buat dari sini. Dan untuk ukurannya ini bro. Untuk ukurannya ini, lo screenshot aja untuk ukurannya. Jadi bahan dan alat yang lo butuhin itu gergaji kayu, dan yang pasti kayu, dan paku 5 cm dan 3 cm, kemudian ada pahat dan palu bro. Cuma itu alatnya dan bahannya. Jadi gue buatnya itu pertama ini dulu bro. Gue buat ini dulu. Terus gue pahat di sini, gue pahat di sini dan di sini. Kemudian gue baru paku yang tiangnya ini bro. Usahakan untuk bagian fondasinya ataupun tiangnya itu yang lebih besar ya bro. Yang lebih besar. Nah setelah ini udah nyambung, yang letter T ini nyambung, kemudian gue buat support yang ini bro. Seperti huruf A ini, gue buat yang ini. Setelah ini menyatu, gua baru
bikin lagi bro yang sebelahnya. Nah kan, setelah gue bikin yang sebelahnya, gue biar bisa berdiri, gue buat yang ini bro. Gue buat yang ini biar bisa berdiri. Kemudian gue baru buat yang ini bro, buat yang ini. Nah, untuk bagian tempat naruh barbelnya ini, kalian bisa buat belakangan bro, buat belakangan aja. Dan ini besi, ini gua bisa buat squat, ini buat incline bisa, shoulder press bisa. Dan yang ini nanti buat belakangan aja. Ini gua buat flat bench press. Jadi sesuaikan sama base-nya bro. Jadi sesuaikan sama bangkunya gitu. Nanti buat belakangan aja. Nah untuk barbelnya ini gua dari besi bro. Gua dapat dari barang bekas di tempat kerja gua. Jadi di tempat kerja gua itu banyak besi-besi bekas bro. Dan gue izin sama bos gua karena di tempat gua itu ketat keamanannya. Jadi gua izin sama bos gua, kemudian gua titipkan ke mobil angkutan bro. Dan di luar baru gua minta sama si sopirnya gitu. Dan untuk plat bebannya itu kalian bisa lihat di video gua yang ini ya bro. Ini gua cara buat plat beban untuk barbel. Oke, sekarang kita lanjut review cara buatnya di bangkunya atau base-nya ya bro. Nah untuk bangkunya sama alatnya kalian juga butuh yang jelas itu kayu, gergaji, pahat, paku 5 cm dan 3 cm, kemudian palu ya bro. Dan ini ukurannya bro, kalian screenshot aja untuk ukurannya dan bentuknya. Gua nggak bisa nyertain videonya bro, gua nggak bisa tutorin videonya karena gua itu buatnya malam bro. Kalau pagi gua nggak sempet buat video, dan gua itu buatnya malam juga nyicil bro. Gua membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari, jadi nggak semalam itu langsung jadi bro. Gua cicil gitu, dan waktu malam gue nggak mungkin juga buat video gitu, nggak kelihatan gitu kan. Jadi gua kasih ukurannya aja, gua kasih bentuknya, lalu screenshot, gua kasih cara buatnya dari mana, awal mulanya gua buat gitu, pondasi-pondasinya gitu, nanti lo bisa buat sendiri gitu. Jadi gua buatnya itu dari sini dulu bro, dari kakinya ini dulu, terus gua satuin sama ini, gua satuin sama yang ini, udah nyatu jadi satu kan, kaki sini sama situ udah nyatu sama ini kan. Kemudian gue baru buat ini, buat agar bisa berdiri bro, gua baru buat ini. Kemudian gue kasih ini belakangan aja bro, sapotnya ini belakangan aja. Yang paling susah itu ngatur sininya bro, yang paling susah itu ngatur sininya. Jadi setelah ini udah jadi kan, yang bagian sini udah jadi, kemudian gue baru satuin yang ini kita pasang dulu bro. Ini pasang dulu, lo lo juga harus sedia ini bro, engsel bro, engsel biar bisa gerak ya kan, biar biasa fleksibel. Kemudian lo, ini yang paling susah bro, ini yang paling susah. Jadi lo harus bisa sesuaiin di lantai bro, lo harus bisa sesuaiin di lantainya gitu. Nah harus pas di lantai gini, dan saat di atas gitu juga harus pas bro, lo harus sesuaikan kemiringannya gitu untuk tingginya gitu. Dan lo juga butuh aplikasi buat mengatur sudut kemiringan bro. Jadi gua cuma pakai 2 sudut aja bro, buat incline bench press sama shoulder press. Jadi gua pakai sudut 45-30 derajat, sama ini kurang lebih berapa ya, 80 kayaknya, 80 derajat kalau nggak salah. Kalau nggak 85, lo download aja aplikasi pengatur sudut gitu bro, atau level gitu kan. Nah setelah, jangan lupa bro, ini lo buat lubang dulu sebelum lo satuin di sini, lo buat lubang dulu ya kan. Ya, ya gak apa-apa sih, ini lubangnya belakangan dulu gak apa-apa. Yang penting yang nggak apa-apa, nanti lo bisa rubuhin terus baru lo kasih lubang. Buat lo yang punya bor lebih enak bro, ini gua nggak punya mesin bor, jadi gua pakai
besi ya kan, besi gua panasin di kompor, kemudian gua pukul-pukul sampai sedikit-sedikit. Jangan maksa bro, ini gua maksa bro, makanya pecah. Gua saranin pakai pakai paku yang lebih gede dulu bro, paku gitu. Buat jalannya nanti apa, baru lo pukul pakai besi yang lebih gede. Baru lo tusuk pakai besi yang lebih gede biar gak pecah. Ini rapi bro, ini rapi karena gue pelan-pelan. Ini gue karena nggak punya mesin bor bro, jadi gue pakai besi yang gue panasin terus gue pukul-pukul pakai palu gitu. Nah, jangan lupa bro, kalian juga butuh meteran ya kan. Kalian juga butuh meteran sama tang buat nanti buat lubangnya bro, karena besinya kan panas gitu. Nah, buat kalian yang nggak punya pahat bro, buat mahat kayunya, kalian bisa menggunakan besi seperti ini, panaskan di kompor, lalu pukul-pukul, pipihkan seperti ini bro, dipakai palu gitu kan, biar jadi pahat gitu. Jadi kayunya tuh harus dipahat bro, biar lebih rapi dan nggak geser kemana-mana gitu. Jadi buat kalian yang nggak punya kayu, kalian bisa tanya-tanya ke tetangga kalian ataupun kerabat kalian yang mungkin punya kayu bekas gitu. Karena gua juga memanfaatkan kayu-kayu bekas yang ada di rumah gua, bro. Dan gua tuh beli paku kemarin 10.000 bro. Gua beli paku 10.000 itu yang ukuran 5 cm sama yang 3 cm gitu. Ya cuma modal itu gua bro, cuma modal itu paku 10.000 doang itu. Karena di rumah gua bahan-bahannya udah lengkap gitu loh. Jadi alat-alat workout gua ini itu buatan sendiri bro, dan gua tuh nggak mengeluarkan uang sedikit pun buat alat-alat gua ini. Jadi bentuk otot itu bisa dilakukan di rumah, mudah dan murah bro. Jadi menurut gua bentuk otot itu mudah dan murah. Kalau lo bisa kreatif gitu loh. Jadi kalau bentuk otot itu kalau bisa dilakukan di rumah, kenapa harus di gym gitu loh? Karena bentuk otot, karena latihan di gym itu kadang kita nggak bisa setiap waktu. Kita kalau latihan di gym itu harus join alat, rame, kita kurang fokus gitu. Kalau kita latihan di rumah, kita bisa kapanpun dan kita bisa lebih fokus dan nggak perlu gantian alat gitu kan. Oke bro, cukup video kali ini. Semoga bisa memotivasi dan memberikan kalian referensi buat alat-alat ini bro. Terima kasih buat kalian yang selalu bantu support gua bro, karena tanpa kalian gua nggak bakal sesemangat ini buat kontennya bro. Dan gua hari ini senang banget karena kemarin gua daftar monetisasi dan hari ini gua diterima monetisasi bro. Dan ini langkah yang baik untuk kedepannya, langkah awal untuk gua menjadi seorang YouTuber bro, untuk menghasilkan uang gitu. Oke, terima kasih bro, sampai jumpa di video gua selanjutnya.